Bapak bisa bayangkan jarak 2 hari ini kita dipaksa untuk mendapatkan hasil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo admin di mute dulu, yang lain bisa enggak? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, barokah, maghfirah pada kita semuanya. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul lagi dalam kondisi sehat walafiat, tidak ada kurang satu apapun. Dan tidak lupa salat dan salam kita limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak, Ibu, dan peserta Zoom beragama pada malam hari ini, kita akan melanjutkan materi-materi diskusi pada minggu-minggu sebelumnya, terutama ini terkait dengan apa yang terjadi di tingkat TPS. Malam hari ini kita mengundang Pak Nelwan Dahri dari tim IT yang punya pengalaman terutama di Pilkada DKI kemarin. Kemudian nanti akan dilanjut oleh Pak Joko Purnomo, mantan Ketua KPU Jawa Tengah yang beberapa kali mengisi Zoom kita. Tapi dia akan menyusul karena berbarengan juga dengan acara di tempat lain. Jadi tadi saya sudah minta untuk bisa hadir pada malam hari ini. Kita mulai dengan bacaan basmalah supaya kegiatan pada malam hari ini bisa lancar. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, ada dua catatan penting bahwa saksi di tingkat TPS itu ada saksi secara fisik, secara kehadiran yang hadir, yang kemarin kita sudah bahas, dan nanti juga akan ditambah oleh Pak Joko Purnomo. Tapi ada juga satu yang penting juga pada malam hari ini, kita bicara tentang bagaimana mengamankan suara di tingkat TPS. Dan hari ini tadi Mas Ilham sudah memberi masukan bahwa ada perbedaan yang cukup signifikan dengan 2019. Itu bagaimana cara menghitung hasil pemilihan umum besok itu. Oleh karena itu, karena kita fokus pada malam hari ini tentang bagaimana mengamankan suara di tingkat TPS melalui IT. Oleh karena itu, saya mengundang Pak Nelwan Dahri yang akan mengisi diskusi pada malam hari ini. Tapi sebelum Pak Nelwan mengisi, monggo Prof. Indra memberi kata pengantar untuk diskusi kita pada malam hari ini supaya bisa mereview hasil diskusi minggu kemarin. Monggo Prof. Indra. Ya, terima kasih. Ya, nampaknya ini pembelajaran bareng ya, istilahnya pembelajaran bareng tentang saksi. Jadi terima kasih Pak Nelwan. Mungkin Pak Nelwan, kami itu punya 7 urutan podcast Pak Nelwan, hanya tentang saksi Pak. Jadi kami mempelajari betul saksi. Temuan-temuan kami di masa kemarin itu sangat mengejutkan Pak Nelwan. Dari diskusi kami ditemukan bahwa saksi 1 orang per TPS itu tidak cukup Pak Nelwan. Karena mereka 2 hari dan harus ada terus di situ, maka minimal 1 TPS itu harusnya 3 Pak. Minimal 3 sampai 4. Ada 2 saksi yang bergantian di dalam, 1 saksi di luar. Itu yang kita. Yang kedua, bahwa sistem kemarin itu membuat tidak adanya perlindungan saksi. Jadi saksi diminta untuk mereview, melihat, tapi perlindungannya seperti apa tidak jelas. Sehingga sistem saksi adalah sistem saksi, Pak. Jadi maka menjadi perlu di dalam diskusi 2 kali kemarin bahwa perlu dikembangkan juknis baru, tapi dengan mazhabnya itu mazhab sistem perlindungan saksi. Ya, jadi sistem perlindungan bagaimana saksi dapat melakukan tugasnya dengan baik, pada saat yang sama dia dilindungi. Dengan kasus 2019 700 orang meninggal, itu berarti merupakan korban-korban gerakan moral yang muncul di lapangan.
Ya, artinya mempertahankan kebersihan, kejujuran, dan sebagainya, tapi tanpa perlindungan. Yang ketiga, kami menemukan dari podcast yang kedua, Pak Nelwan dan teman-teman, ya, nanti Pak Joko juga bisa, teman-teman lain bisa. Yang ketiga, kami juga menemukan akhirnya dibutuhkan sinergi. Sinergi antar saksi dari berbagai partai untuk kemudian bisa membuat menjadi satu tim. Nah, tentunya berarti dibutuhkan ketemunya saksi itu bukan pada hari H, tapi H-1 untuk berkoordinir. Dan setelah itu saksi akan bekerja selama 7 hari ternyata. Tidak 2 hari, Pak. Karena harus mengawal angka-angka di TPS itu sampai dengan desa dan kecamatan. Jadi kita melihat, kami juga kaget. Mohon maaf, ini hasil dari diskusi kita bersama. Nanti Bang Jafar, Pak Waisidin, silahkan melengkapi kalau kita dalam yang ada. Yang kelima, Pak, setelah kita pelajari semuanya, akhirnya kita menyadari bahwa rekonstruksi atau perubahan transformasi juknis saksi amat dibutuhkan. Kalau melihat schedule waktu, maka pada bulan September ini kita harusnya sudah mengusulkan kepada Bawaslu untuk melakukan perubahan sebelum ditetapkan schedule sistem juknis tahun ini untuk pemilu yang akan datang. Jadi ini berkejar-kejaran, tetapi ada satu poin yang penting banget ya, ternyata di dalam pondasi itu jiwanya memang hanya untuk bersih, bukan untuk memenangkan, Pak Nelwan. Jadi jiwanya hanya untuk bersih saja, pemilu yang bersih, terjamin, bagus, dan semua orangnya tetap hidup ya dengan semangat yang ada. Hanya itu, Pak. Itu kita membutuhkan namanya transformasi juknis saksi, yang kemudian diharapkan bisa dikembangkan. Lah, sampai segitu Pak, kami baru belajar belajar ini ya. Jadi maksud mohon maaf bagaimana? Belajar dari rekan-rekan yang 2019, 2014 sudah mengikuti, kami mendapatkan kondisi itu. Ya, demikian ya pengantar awal dari teman-teman. Kalau ada yang ingin menambahkan silakan dari yang mengikuti diskusi 2-3 yang lalu. Silahkan. Monggo, Oke. rekan Mas Ilham, ada tambahan? Dari diskusi yang lalu kan kita malah ada hal-hal yang kita selama ini kita sepelekan ya, terutama masalah teknis ya. Kemarin Pak Joko termasuk posisi layout dari layout porsi TPS, terus tempat pencoblosan dan lain itu perlu diperhatikan juga. Jadi kadang-kadang kita beda antara perkataan dengan di lapangan. Makanya nanti terus khusus ya, ini kan kerjasama antara agama dengan Bakporsi. Mungkin suatu saat kita perlu buat simulasi ya di suatu tempat, mungkin di posko di Jamenggelang. Bagaimana betul kita undang betul-betul orang KPUD menjelaskan apa yang dimaksud dengan yang tertulis dan apa yang fakta di lapangan gitu loh. Itu pertama. Kemudian juga saya terpikir juga masalah ini ya, akses kita misalnya sebagai Bakporsi ya, atau saksi dalam atau saksi luar atau tidak sama sekali. Nah, akses kita yang hak kita sebagai warga negara, apa yang harus kita dapatkan? Apa hak sebagai informasi yang benar? Itu yang pertama. Kemudian juga untuk seperti kata Prof Indra tadi, kita kan ingin mendapatkan pemilu yang ini ya, yang fairness ya, adil, jujur. Dapat pemimpin yang ini, kalau jujur, otomatis rakyat bisa menerima. Coba kalau pemimpinnya nggak jujur, pemilihan secara tidak jujur, hanya sebagai yang menerima gitu loh. Sehingga sampai saat ini kita kan sekitar bersama masih ada ganjalan ya terhadap pemimpin sekarang karena dianggap melalui proses yang melalui kecurangan. Nah, itu kita hindari untuk tahun 2024. Kita berharap ya, kita bukan berharap untuk menang, yang penting kita jujur saja. Harus jujur membawa kebenaran itu loh. Nah, itu aja mungkin kita perlu segera menyuratin ya. Apa takutnya dari ketok palu juknya sudah ada. Nah, kita tidak tahu. Karena kita punya aspirasi agar pemilu nanti adil gitu loh. Makanya segera saja kita perlu ini. Mungkin nanya juga ke KPUD atau BUD, kapan dibuatkan juknis?
sebelum Juni kita harus segera ini menyuratin itu loh. Ya mungkin perlu audien atau gimana. Itu saja mungkin pengantar dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Ilham. Prof. Indah, terima kasih reviewnya beberapa kali pertemuan pada malam hari ini. Itu Pak Nilwan yang menjadi catatan penting tadi, ada beberapa catatan penting yang sudah kami diskusikan di Zoom ini. Jadi mudah-mudahan pada malam hari ini Pak Nilwan juga bisa memberikan perspektif lain, pandangan lain dari sisi bagaimana mengamankan suara dengan penggunaan teknologi. Jadi ini nanti mungkin Pak Nilwan bisa membicarakan itu, bahas itu, dan ini yang mungkin juga butuh masukan bagi rekan-rekan semuanya. Dan nanti soalnya nanti Pak Joko Purnomo akan hadir juga dengan tadi sudah menjapri untuk bisa hadir pada malam ini. Monggo Pak Nilwan, dari perkenalkan diri dulu Pak, pengalaman CV-nya. Terima kasih loh Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi perkenalkan, saya nama Nelwan Dahri. Saya tumbuh dan besar itu di kampus, Pak. Karena orang tua saya di Institut Ilmu Pemerintahan. Jadi memang membidangi ini, dan kakak, bukan kakak kandung ya, Prof. Rias Rasid. Itu kawan saya berdiskusi masalah kegiatan. Jadi background saya ini orang teknik, Pak. Jadi bukan orang politikus. Jadi orang teknik ini ya sangat saklek sekali. A ya A, B ya B. Ya, berkaitan dengan pilkada atau pilpres. Ini sudah beberapa tempat saya mengawal perolehan hasil. Cuma di tahun 2024 ini saya agak terkaget-kaget, Pak. Di mana antara jarak pencoblosan dengan pleno pertama, itu jaraknya cuma 2 hari. Bapak bisa bayangkan, jarak 2 hari ini, kita dipaksa untuk mendapatkan hasil. Saya contohkan Cengkareng di Jakarta Barat, atau enggak di Bogor itu Kabupaten Bogor ya, Sentul, itu di atas 1.500 TPS. 1.500 TPS tadi, kalau kita mengandalkan penjumlahan akumulasi dari data tersebut secara manual, saya agak ragu kita bisa memperoleh hasil kumulasi perolehan suara di mana besoknya itu sudah dilakukan pleno kecamatan. Nah, yang perlu dan pengalaman saya di sini, Pak, yang perlu kita garis bawahi, kita mengharapkan perolehan ini yang jujur, adil, bersih. Setiap level jenjang itu, mulai dari TPS, naik 1 tingkat lagi sekarang ini pleno kecamatan, naik 1 tingkat pleno kabupaten kota, naik 1 tingkat pleno nasional, dan terakhir pleno provinsi dan pleno nasional. Nah, setiap jenjang ini, khususnya di pleno kecamatan, ini 2024 tidak ada cerita bahwa kita tidak bisa mengakumulasikan perolehan suara, Pak. Itu tidak ada cerita. Sehingga contohnya Jakarta Barat, Kecamatan Cengkareng,
di atas 1.500 TPS. Mereka harus mencari 1.500 orang untuk mengkolek data itu secara cepat. Karena data ini yang nanti akan dibawa pada saat pleno kecamatan. Kalau kita tidak memiliki data akumulasi dari pleno kecamatan, maksud saya, data dari relawan tidak bisa kita peroleh, mengakumulasikan sendiri data itu, maka kiamatlah yang terjadi. Kenapa saya katakan demikian? Berarti kita mempercayakan sepenuhnya 100% apa yang dikatakan pleno kecamatan. Tidak pernah ada sejarah, saya ikuti beberapa kabupaten kota, kita bisa mengkonter data dari keputusan pleno kecamatan. Di tahun ini kita wajib, Pak. Wajib. Harus kita mengkonter datanya. Jadi hampir 1,5 tahun saya coba ulik. Saya ini bukan background saya, bukan orang IT, Pak. Saya orang mesin. Tapi semenjak 2004 tsunami Aceh itu, saya di PHK karena kasus BLBI. Bos saya melapor A, saya melapor B. Pada hari itu, saya kepala pabrik dan dinyatakan pabrik harus tutup. Di belakang saya 5.000 orang, Pak. Ditambah istrinya 10.000. Tambah anak satu saja 15.000 mulut. Saya katakan waktu itu, tidak bisa, tolong saya kasih kesempatan. Ada perbankan, ada jaksa, dan lain sebagainya. Pada saat saya berhitung di situ, perusahaan kamu ini untung, tapi bos kamu melapor rugi. Nah itulah. Semenjak itu saya langsung disingkirkan. Nah itu masa lalu. Semenjak itulah saya mulai aktif bergerak di pilkada. Coba melakukan perhitungan secara cepat. Jadi, Bapak Ibu sekalian, metode yang saya pergunakan dalam berhitung cepat, karena kita kejar-kejaran dengan waktu 2 hari nih Pak. Mulai dari pencoblosan tanggal 14, 15, 16, itu pleno kecamatan sudah start. Mudah-mudahan bisa dimundurkan. Kita jangan melihat daerah-daerah yang jumlah TPS-nya per kecamatan itu kecil, tapi coba kita lihat yang besar. Nah, cuma sistem yang saya pakai ini, itu insya Allah dalam waktu 8 menit. Jadi SMS pertama itu kita terima jam 3 sore, finish pada saat sholat maghrib. Sholat maghrib, contohnya Kota Depok. Nanti saya demokan, Pak. Kota Depok itu 6.000 sekian. Pada saat SMS itu dari jam 3 sore sampai menjelang maghrib selesai, anggaplah 95%, yang 5% kita tinggal aja dulu. Itu saya klik, itu langsung data itu dalam waktu 8 menit kurang lebih. Sudah bisa kita sajikan datanya dalam bentuk PDF, yaitu data per kecamatan, data total per kota tersebut, yaitu Kota Depok. Jadi data 11 kecamatan. Jadi data ini bisa kita pakai untuk mewakili kawan-kawan kita, relawan. Jadi data ini jangan kita buka langsung ke publish, tapi biarkan saja dulu pleno itu bergerak. Pada saat mereka mengumumkan datanya, kita keluarkan juga data kita. Kalian bohong,
Kalian manipulasi data. Ini data kami. Dari 6.300 TPS, kami komplit 6.000 sekian. Contoh. Nah, kita lihat perbedaannya di mana. Ini ke tingkat pleno kecamatan ya. Oke, kita telusuri per kelurahan. Kelurahan mana kita yang berbeda? Oke, terjadi perbedaan di kelurahan itu. Kalau kita sudah tahu kelurahan itu yang berbeda, kita mundur ke belakang lagi untuk melihat per TPS. Karena data yang dapat saya sajikan 3, Pak. Yaitu data rekap per kecamatan, data rekap per kelurahan atau desa, data seluruh TPS, di mana kita ada saksi yang mengirim SMS. Nah, ini bisa kita sajikan dalam waktu 8 menit semenjak data itu masuk. Nanti kita demokan, Pak. Ini sangat penting sekali, Pak. Karena total dari 11 kecamatan di Depok itu, ini total paling bawah adalah total kota Depoknya. Ini bisa dijadikan data untuk pleno kota. Pada saat terjadi perbedaan, baru kita buka. Kalian berbohong yang kesekian kalinya. Jumlah kami di lapangan ini, jumlah kalian kenapa ini? Di mana perbedaannya? Ini yang harus kita gaungkan secara nasional sehingga masih dia, Pak. Jadi kota Depok ini nanti jadi 524 kabupaten kota itu nanti melapor ke Jakarta, ke posko nasional, dan juga melapor ke luar negeri, Pak. Kenapa saya libatkan luar negeri di sini? Contohnya Malaysia, Brunei. Ada kawan dari Australia, tolong bantu saya karena bahasa Inggris saya tidak terlalu bagus. Saya dengar informasi BBC London sudah siap menjadi salah satu receiver. Karena 524 kabupaten kota melapor dalam bentuk SMS dari Indonesia ke London. Tidak sampai 1 menit data itu sudah masuk. 500 data itu sebentar saja sudah selesai. Kalau rezim ini memblokir sistem komunikasi by SMS, mereka yang kita harapkan bereaksi. Hui, ada apa di Indonesia? Inilah yang kita harapkan, Pak. Hingga kita lebarkan sayap kita. Tapi ini saya kembalikan ke forum nanti diskusinya. Saya tidak tahu juga side effect-nya gimana. Tapi yang jelas kita perlu ada wasit dari luar, Pak. Wasit dari luar, sehingga mereka juga ikut memantau. Ya, mungkin tetangga kita yang dekat Malaysia atau Brunei atau di Timur Tengah sana kita letakkan. Karena investasinya nggak terlalu mahal. Cukup 1 komputer, 1 modem. Komputer anggaplah laptop itu yang terbaru sekarang 12 juta sampai 15. Modem receiver itu receiver SMS 8 juta. Cukup. Dan kartu untuk karena kita butuhkan kartu, Pak ya. Nah, ini yang saya sarankan, Pak, agar. Nah, ini saya mulai dari tengah ya, Pak. Mohon maaf. Karena saya mengistilahkan adu data, Pak. Adu data ini adalah sistem di mana kita mengadu data kita dengan data yang diketok palu dari pleno tersebut. Pertanyaannya, saksi kita yang ikut dalam pleno kecamatan, apakah kita menggaransi dia oke? Ada yang bisa menggaransi, Pak. Apalagi kalau naik 1 jenjang, kabupaten kota, ada yang bisa menggaransi. Kalau mereka bermain mata di dalam,
Siapa yang menjadi wasitnya di luar? Tentunya relawan, Pak. Sehingga relawan itu harus dibekali data, ikut mendengarkan pada saat pleno tersebut. Maaf, saya sedang batuk. Jadi tingkat yang paling rendah yaitu kecamatan, Pak. Karena pleno kelurahan sekarang kalau tidak salah tidak ada lagi. Ada langsung TPS, langsung kecamatan. Ini yang harus kita bekali mereka dengan data. Nah, pada saat terjadi perbedaan data tadi, pergunakanlah momentum itu untuk memberitakan ini. Syukur-syukur bisa menjadi tersebar dari Aceh sampai Papua. Loh, kok ini begini? Aceh terjadi sekian banyak kecamatan. Sumatera Utara sekian. Loh, merata di seluruh Indonesia. Ini data yang kita perlukan. Nanti tentunya tim advokasi di sini yang harus siap, Pak. Mohon maaf, saya lanjut. Jadi harus disiapkan di setiap titik. Jadi usahakan selesaikan permasalahan itu di tempat. Jangan biarkan dia naik ke atas permukaan. Contohnya di Jakarta kemarin. Itu ada 4 TPS, datanya tidak masuk di akal. Setelah datang tim advokat ke sana, digugat, diulang. Masa satu TPS itu hampir mendekati 100% Ahok? Akhirnya digugat, diulang, data jadi terbalik, Pak. Nah, ini yang banyak terjadi. Terus terang, Pak Sultan, Prof. Indra, saya kalau melihat data 2019, khususnya Jawa Tengah, itu data aneh. Sayang kita tidak hadirkan Anas di sini ya, sama Profesor siapa kemarin tuh ya. Saya sempat diundang. Itu mereka capture setiap perubahan data, itu di capture. Itu memang terjadi kejanggalan, bongkar pasang data pada website KPU. Saya ikuti betul Kota Makassar, kampung saya, Pak. Ini sudah 100% tak. Saya sempat screenshot data itu. Naik data baru, kok berbeda jauh. Jadi kesimpulan saya, Pak, website KPU itu tidak bisa kita percaya. Kalau saya, Pak, terus terang, 100% saya tidak percaya, Pak. Kalau kita lihat data, oke. Tapi kita harus punya data sendiri, Pak. Dengan adanya saksi di lapangan, usahakan data itu kita miliki 100%. Tidak ada satu TPS pun yang lolos. Karena yang Prof. Indra sampaikan tadi, itu memang tantangan di lapangan itu ada. Bukan main, Pak. Makanya keamanan daripada saksi kita ini adalah tim security kita yang terus berkeliling. Jadi nanti saya tadinya mau mengusulkan satu hotline. Jadi misalkan dia tekan 1000, 3 digit aja atau 4 digit lah yang paling itu. Itu langsung terkonek dengan hotline kita dan dia katakan saya di posisi kabupaten ini, kecamatan ini, kelurahan ini atau desa ini, TPS sekian, saya diganggu atau diintervensi oleh. Nah, ini yang kita perlukan. Mungkin Pak Sultan dicatat karena itu juga tidak terlalu repot kok. Nah, itu. Nah, yang perlu saya agak mundur ke belakang ya.
di TPS sekarang. Di TPS ini memang sangat rawan sekali, Pak. Saya kemarin masuk di kuping saya. Ini masalah Papua. Kalau Papua masih menjalankan sistem perwakilan oleh kepala suku, kami dari Aceh juga akan melakukan hal yang sama. Aceh yang mengancam, Pak. Itu saya dengar. Karena, nah ini kan kita tidak harapkan terjadi. Makanya dalam pertemuan nanti, ya sudah waktunya lah, sekian lama ini masa demokrasi di Papua tidak bisa ditegakkan. Semuanya harus kepala suku. Nah, kira-kira gitu. Nah, kembali ke TPS lagi tadi, Pak. Ini adalah rawan sekali di TPS itu. Sehingga tim advokasi harus ada, tim keamanan harus ada, tim suplai makan. Kalau saya lihat di Sumatera Barat, Pak, ya, itu 5 TPS, mereka 1 orang koordinatornya. Jadi 5 orang ini yang mensuplai makanan, mensuplai apa, pokoknya dia tidak boleh keluar dari TPS itu. Nah, ini 1-5 di sana. Nah, saya tidak tahu untuk Jawa ini mungkin kita lebih ketat lagi. 2 kali lebih ketat, 3 kali lebih ketat. Karena kita tahu kantong suara itu adanya di Pulau Jawa, Pak. 55%, hampir 60%. Jadi perhatian kita untuk Jawa Tengah ini bukan main ekstra ketat. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. 3 provinsi tadi yang bukan main itu. Banten, DKI, saya pikir masih agak ini. Nah, ini yang kita harus perhatikan benar. Nah, sekarang yang saya coba pantau hampir 2 bulan lebih. Ini banyak sekali relawan yang mau bergabung, mau menjadi saksi, tapi kita tidak ada hotline kita. Kemana dia harus bertanya? Ke nomor mana? Nah, ini kita harus adakan akselerasi yang lebih kencang lagi, Pak. Lebih cepat lagi. Kita harus menggunakan metode yang lebih cepat. Ya, apakah mau pakai balon, apa mau pakai banner. Sementara kita menggunakan nama relawan. Ini saya dengar di Depok ini mereka sudah pasang banner. Yang berminat menjadi saksi silakan WA ke nomor ini. Nik pagar nama. Ini saya pikir sudah bagus sekali. Karena untuk kota Depok 6.000 sekian, 6.300-an kalau nggak salah ya. TPS itu nggak gampang. Sulit sekali kita. 2019 setahu saya itu saksi itu cuma 5-10%. Paling tinggi 15%. Bisa kita bayangkan kalau saksi cuma segitu, berarti 85% tadi. Apalagi sekarang saksi 1 bulan atau 2 bulan sebelumnya kita harus sudah store. Berarti mereka sudah monitor, TPS ini kosong, ini kosong, ini kosong, dan ini kosong. Kita harus adakan akselerasi lebih cepat sekali, Pak. Kita harus cari satu metode di mana masyarakat ini betul-betul mengirim informasi. Kami berminat, kami berminat, kami berminat. Gitu. Yang memang kendala di lapangan saat ini kadang koordinator kecamatan, kelurahan, koordinator RW ditanya, ini uangnya berapa? Ini kendala, Pak. Ini kendala, banyak sekali. Kira-kira untuk sementara itu Pak Sultan, Prof. Indra, Pak Ilham, saya kembalikan ke moderator Pak Sultan. Terima kasih Pak Nilwan. Pemaparannya pada malam hari ini menarik, karena sudah memberikan juga satu perspektif baru, pandangan baru mengenai apa yang akan terjadi di tingkat TPS. Memang saya sendiri
ini juga membantu teman mencari saksi untuk legislatif juga ternyata tidak gampang. Di tingkat kelurahan saja yang hari ini teman itu kesulitan, itu dia hanya baru mendapat sekitar paling 5 untuk satu kelurahan. Padahal dia harus menghandle sampai sekitar kurang lebih 30 TPS. Jadi ini juga memang pekerjaan awal yang harus memang mulai dipikirkan lagi secara serius nanti di tingkat Bakorsi. Jadi bagaimana kemudian kita mendorong masyarakat untuk lebih terlibat aktif dalam pemilu 2024, baik secara aktif datang ke TPS maupun sebagai saksi di tingkat TPS. Jadi ini memang tantangan kita besok. Yang jelas saya dengar bahwa daftar para saksi itu sudah harus masuk bulan depan itu kayak sudah harus masuk. Jadi ini memang pekerjaan berat yang harus kita lakukan. Bapak Ibu sekalian, ini Pak Joko belum bisa masuk, tapi kalau nanti dia bisa menyusul, mudah-mudahan akan menambah apa yang disampaikan oleh Pak Nelwan pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, saya langsung saja buka termin diskusi pada malam hari ini, terutama beberapa teman yang sudah punya catatan penting mengenai apa yang akan terjadi di tingkat TPS. Baik, ada juga teman yang mulai nyalek, kemudian ada juga teman yang bergerak sebagai saksi, dan juga ada teman yang bergerak sebagai koordinator saksi. Jadi di sini ada banyak teman yang bisa diskusi kita menjadi lebih aktif. Mudah-mudahan akan menambah wawasan kita pada malam hari. Moga saya buka yang mau tanya nanti, raise hand, bisa sentuh di layar HP atau laptop. Assalamualaikum. Sambil Dari menunggu. siapa Pak? Ya, Samsur Rijal Depok. Oh, Samsur Rijal Depok ya. Mari Pak, monggo Pak. Mohon izin nih, Bang, Bang ya. Kebetulan dari penjelasan Bang Nelwan tadi itu, saya ingin tambahkan yang tahap awalnya, karena tadi Bang Nelwan udah sampaikan, udah langsung masuk tengah-tengah. Yang di awalnya yang belum disampaikan soal registrasi, Bang. Ya, beberapa hari ini, dalam minggu terakhir ini saya cukup intens ngikutin Bang Lewan, baik offline maupun juga online. Jadi sudah ada sedikit pemahaman dari saya mau share aja ke teman-teman peserta ini, karena kebetulan ya dalam pikiran saya memang kalau sekali penjelasan Bang Nelwan kita masih muter-muter kepala, karena itu yang saya alami. Kalau saya sederhanakan dari Bang Nelwan ini sesuai dengan video yang beliau sampaikan, itu ada dua tahapan untuk proses masuk ke sistem atau aplikasi Bang Nelwan ini. Tahapan awal yang sesuai video itu ada namanya tahapan registrasi, di mana langkahnya adalah saksi per TPS wajib mengirimkan nama dia, pagar, nomor saksi. Jadi nomor saksi, pagar, nama. Untuk mendapatkan nomor saksi, maka dia harus si saksi harus melihat data di data Excel dari Bang Nelwan yang disesuaikan dengan nomor TPS. Nah, nomor TPS si saksi akan mencek sendiri, dilihat ke Excel yang nanti sistem Bang Nelwan dibagikan kepada Korcam, maka Korcam akan bisa menyampaikan kepada saksi nomor kamu 5, ada 4 digit. Nah, nomor itu harus dikirimkan ke nomor yang
nomor modem, nomor telepon yang ditentukan oleh Bang Nelwan. Itu nomor registrasi. Setelah nomor registrasi si saksi terikot dalam sistem Bang Nelwan, maka langkah berikutnya adalah si saksi melaporkan hasil perhitungan. Itu perhitungan perolehan suara dari capres masing-masing, dari capres yang ada. Kalau 3 orang ada formatnya yang disampaikan. Nanti mungkin Bang Nelwan akan sampaikan lebih lengkap pada saat demo, karena tadi Bang Nelwan udah janji mau ada demo. Nah, setelah kesana mungkin akan lebih clear. Nah, kira-kira itu sih apa yang akan apa yang saya perlu ya tambahkan. Kemudian pertanyaan juga, saya ingin bertanya apakah memang di Bakorsi ini sudah terintegrasi secara solid, Bakorsi pusat sampai ke daerah-daerah, kabupaten, kota. Mengingat kemarin pada saat pembentukan Bakorsi Depok, itu ada pernyataan bahwa saksi yang akan disiapkan oleh Bakorsi ini adalah saksi caleg, saksi presiden, dan DPD apa kalau salah. Ya, artinya semua peristiwa pemilu saat itu akan dikoordinir oleh Bakorsi. Apakah ini benar atau tidak? Nah, kalau ternyata kalau memang itu benar, mungkin ini Bang Nelwan juga harus menyiapkan lagi nih sistemnya gitu, Bang. Itu dulu sih kira-kira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya, Pak moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Itu Pak ada 3 pertanyaan: registrasi, penghitungan suara, serta 3 penghitungan DPD legislatif maupun presiden. Apakah saksinya itu nanti ini terkait dengan saksi? Bagaimana kemudian kesiapan dari IT-nya Pak Nirwan? Apakah memang memungkinkan melakukan hal itu? Monggo Pak Nirwan, sebelum kita sambil nunggu ada teman-teman yang lain nanya, mungkin Pak Nirwan bisa langsung merespon. Oke, Pak. Jadi agak terjadi gesekan juga di sini ya. Jadi gini Pak Sultan dan Prof. Indra serta kawan-kawan lainnya. Saya menggunakan sistem SMS, Pak. Dasar pemikirannya tinjauan ekonomisnya, Pak. Kalau kita menggunakan SMS, satu kali SMS itu kurang lebih Rp300 ya. Tolong saya dikoreksi kalau saya salah. 300-350 lah. Lintas operator itu saya juga belum tahu itu berapa. Kalau kita compare dengan sistem yang menggunakan Android, jadi download aplikasi, waktu itu saya dipaparkan oleh keponakannya Pak Mahfud MD, Anas kalau nggak salah ya, download. Jadi saksi ini dia akan minta nanti, mana Pak paket datanya. Jadi dari tinjauan ekonomis, kita bisa bandingkan Rp300 dibanding dengan paket data yang paling murah berapa ya? 20.000? 5.000 ada Pak. 5.000 ada? Ya. Oke. 5.000. Nah, pertanyaannya Pak, antara SMS dengan based on jalur internet. Apakah di daerah pedalaman pelosok sistem tadi bisa jalan? Kalau SMS di pedalaman Papua, pedalaman Sulawesi, pedalaman Sumatera, saya yakin sekali jalan, Pak. Signal satu balok saja, satu bar saja, itu data terkirim. Nah ini tinjauan ekonomisnya. Ini mudah-mudahan ada orang IT di sini sehingga saya bisa di counter ya. Jadi kalau saya salah, tolong saya di counter. Yang kedua, dari segi security,
kalau kita berada di jalur internet, ini sangat rawan sekali pihak lawan untuk mengejar IP kita. Apalagi kalau kita publish domainnya, ya sudah selesai, sudah game sudah kita. Itu dia akan terabas, Pak. Dia masuk ke dalam sistem kita. Nah, kalau yang saya jalankan di sini, Pak, itu komputer Pak Sultan sendiri, Pak. Di Solo, Bapak on-kan komputernya. Di samping komputer itu, Bapak pasang modem penerima SMS plus kartu selular. Mereka SMS ke situ, langsung masuk ke komputer Bapak. Jadi tidak ada terkait dengan luar, Pak. Jadi dari tingkat security, jadi dua kategori tadi, Pak. Tinjauan ekonomis dan tinjauan keamanan. Ini yang harus kita pikirkan, Pak. Karena 2024 ini, Pak, itu saya lihat memang bukan main, Pak. Lebih lagi daripada 2019. Jadi tingkat hati-hati kita itu mesti lebih tinggi. Waalaikumsalam. Jadi itu yang harus kita tingkatkan. Nah, investasi kita juga tidak terlalu banyak, Pak. Hanya modem tadi yang agak mahal karena 16 port itu kurang lebih di online itu ada yang jual 3 juta, ada yang sampai jual 8 juta. Komputer itu yang kita butuh yang high speed kurang lebih 12 juta. Jadi 8 tambah 12, 20 juta. 20 juta rupiah. Kalau kita bagi dengan TPS 6.000 sekian TPS, mungkin cuma jatuh 2.000 rupiah, Pak ya. Kos per TPS. Cuma data kita peroleh secara cepat. Karena data yang masuk ke saya ini, Pak, adalah data nominal aja, angka aja, Pak. Nanti data itu boleh dikatakan 99% kebenarannya baru, Pak. Yang 1% itu adalah foto C1 plano. Jadi foto C1 plano ini nanti akan disandingkan dengan data tersebut. Apakah data yang dikirim dalam bentuk SMS ini sama dengan data foto C1 plano ini? Ini yang harus kita. Pada saat benar. Contohnya lah, pada satu kelurahan atau satu desa ada 30 TPS, berarti ada 30 foto diambil dari lapangan yang harus dikirim ke koordinator kelurahan. Yang harus dikirim ke koordinator kelurahan. Jangan dikirim ke koordinator kecamatan, karena Bapak bisa bayangkan, kalau tingkat Cengkareng tadi 1.500 foto diterima oleh satu orang, saya ragu handphonenya overload nanti. Jadi tetap harus dikirim ke koordinator kelurahan atau desa. Nah, sebelumnya itu juga data yang dari kami dalam bentuk PDF tadi sudah dikirim duluan. Karena hanya dalam waktu 10 menit data itu sudah bisa kita kirim. Nah, nanti dia sandingkan data itu. Oke, diangkat telepon, lapor ke koordinator kecamatan, kelurahan saya clear, 100% oke. Nah, setiap kelurahan melapor. Oke, satu kecamatan itu oke. Koordinator kecamatan melapor ke koordinator kabupaten kota. Kecamatan kami oke, clear, 100% semua data benar. Nah, kira-kira berjenjangnya begitu, Pak. Nah, setelah data itu ada, ini menyangkut policy, Pak ya. Kita tidak boleh publish data itu dulu. Kita harus tanyakan,
Biarkanlah dulu pleno bergerak itu. Baru data itu yang kita buka. Istilahnya kita adu data, Pak. Itu adu data itu mutlak, Pak. Nggak ada tawar-menawar, Pak. Jadi, kalaupun kita tidak memiliki modem, kita tidak memiliki komputer, silakan pergunakan metode kawan-kawan di Riau, Pekanbaru. Riau Pekanbaru, koordinator kelurahan angkat telepon ke masing-masing TPS. Laporkan, sekian, catat. Laporkan, sekian, catat. Catat. Oke, mana fotonya? Coba lihat. Ini, oke. Sip. Pindah ke TPS berikutnya. Oke. Jadi itu tidak perlu investasi komputer, tidak perlu investasi modem, kartu seluler, dan lain sebagainya. Itu bisa kita laksanakan, metode itu. Cuma kalau TPS-nya yang banyak, saya contohkan Kabupaten Bogor. Itu kurang lebih 16.000, Pak, TPS. Kabupaten Bogor itu mengalahkan Provinsi Bali, kalah jumlah TPS-nya. Kabupaten Bogor dengan Provinsi Bangka Belitung kalah. Dengan Provinsi Jambi kalah Jambi. Dengan Provinsi Bengkulu kalah. Dengan Sumbar hampir sama. Satu Kabupaten Bogor, Pak. Nah, kira-kira kayak gitu. Jadi, kita berada di dua pilihan, yaitu menggunakan sistem manual atau dengan angkat telepon koordinatornya, koordinator desa atau kelurahan, angkat telepon, tulis, jumlahkan. Nah, karena ini waktunya cuma 2 hari, Pak. Ini salah satu trik kecurangan yang pepetkan. Mungkin besok mereka putuskan 1 hari, Pak. Kita lebih panik lagi, Pak. Nah, ini kalau bisa direnggangkan lah. Tambahlah 2 hari. Kalau nggak salah 2019 itu 7 hari kalau nggak salah. Tolong saya dikoreksi. Waktu 2 hari ini betul-betul mepet, Pak. Kecuali daerah-daerah kayak Bangka Belitung yang sedikit. Oke lah. Tapi kalau yang padat seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, apalagi Kabupaten Bogor, wow, bukan main. Nah, kira-kira sampai di situ dulu, Pak. Mungkin ada yang lain lagi yang mau tambahkan saya. Silakan, Pak Sultan. Oke, makasih Pak Newan. Bapak Ibu dan sekalian, saya kepingin pada malam hari ini ada teman-teman yang sebagai caleg, saya ada beberapa teman yang caleg yang hadir pada malam hari ini bisa memberikan pandangannya ataupun masukannya atau apa yang sudah dilakukan untuk memperkuat di tingkat TPS, karena teman-teman caleg ini kan punya kepentingan yang untuk mengamankan suara, dan juga relawan juga nanti akan punya cara juga untuk bagaimana mengamankan suara, umpama dukungan kepada Anies Baswedan. Saya berharap teman-teman caleg bisa memberikan masukannya pada malam hari ini. Saya tahu ada Mas sama Mahfud, kemudian ada Bu Titi, ada teman-teman yang lain. Monggo. Baik, Mas Sultan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Syam dari Bantul, Yogyakarta. Kebetulan saya caleg provinsi DIY dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Jadi saya maju di Dapil 3 dari relawan Jarnas. Kalau kami di PKS memang untuk saksi itu sudah dipersiapkan. Jadi untuk saksi sudah dipersiapkan, tapi memang sekarang itu ada aturan baru dari KPU bahwasannya
saksi pilpres dan saksi calon anggota legislatif itu dipisah. Nah, itu ada wacana dari KPU itu akan dipisah. Nah, pemisahan inilah yang membuat angin segar buat kita. Karena apa? Karena sisi lain, kalau 2019 kemarin itu kan saksinya dia juga ngurusin presiden, ngurusin anggota legislatif, akhirnya terpecah konsentrasinya. Nah, tapi kalau itu ada dua, yang presiden sendiri, anggota legislatif sendiri, itu memungkinkan bahwasanya ada konsentrasi untuk mengawasi suara di tingkat TPS, baik anggota legislatif maupun saksi dari presiden. Nah, namun kalau itu nanti ada jadi saksi presiden, itu kan pasti nanti akan ada timbul pertanyaan, ini saksi dari mana? Dari partai kah atau dari lawan kah? Kan kayak gitu. Karena misal kalau itu saksi dari presiden itu bisa presiden itu mempunyai saksi sendiri, itu akan membuat kemungkinan relawan-relawan kita bergandengan dengan partai itu menjadi saksi di presiden, kan seperti itu. Karena kan untuk saksi 2019 itu kan relawan itu kan tidak bisa menjadi saksi, karena yang boleh menjadi saksi itu adalah dari partai, kan seperti itu. Makanya tempo hari banyak banyak kejadian ketika di TPS 2019 ya, itu tidak ada saksi di TPS. Nah, itu akhirnya relawan itu bekerja keras untuk supaya bisa menaruhkan saksi-saksi di situ kayak gitu. Nah, kalau model seperti ini yang kemarin kita lakukan di tempat kami di PKS itu di beberapa kecamatan, kebetulan di Jarnas juga ada teman-teman dari PKS juga digabung di Jarnas juga, saksi itu sudah kita persiapkan seperti itu. Jadi kemarin itu teman-teman yang akan siap masuk di Bakorsi itu sudah dipersiapkan. Makanya saya mengharapkan ketika Bakorsi ini itu ada, itu bisa menjadi saksi dalam. Nah, menjadi saksi dalam di pemilu 2024. Nah, karena nanti tinggal kita lihat mekanismenya seperti apa. Nah, kalau untuk kami sendiri, kalau di partai kami sendiri itu memang saksi per TPS itu sudah disiapkan dari dari partai ya, seperti itu. Makanya saksi yang paling jeli itu memang sampai saat ini kan dari partai PKS ya. Jadi sudah ada strukturnya, saya sudah melihat gimana cara kerjanya lain sebagainya. Jadi dari situ kita bisa menarik kesimpulan adalah ketika untuk saksi itu sudah ada paduan. Contohnya begini, Mas Sultan. Ketika saya kemarin rapat itu, PKS itu punya sistem, jadi kayak apa? Dia punya aplikasi begitu. Itu pemetaan 2019 per TPS. Jadi misalnya TPS 23 di Kecamatan Panda, desanya Desa Gilang Harjo misalnya seperti itu. Di situ kelihatan yang menang siapa, suaranya siapa. Contoh misalnya, oh PDIP di sini ada 70 suara, oh PKS cuma dapat 2. Sampai mereka tahu yang nyoblos itu siapa aja ada. Seperti itu. Luar biasa banget. Tempo hari saya foto gitu. Jadi ketika kami bergerak, saya tuh ngelihat TPS mana yang kosong. Oh, Dimas, di desa ini, kecamatan ini, TPS ini kosong, nggak ada nggak ada suara PKS di sini. Saya masukin di sana, Pak. Nah, tempo hari saya masukin satu desa, kebetulan teman-teman Jarnas juga di situ. Mereka bilang belum ada sejarahnya itu PKS masuk di situ misalnya. Yang masuk di sana tuh Golkar, PDIP sama Nasdem. Nah, ketika saya masuk, akhirnya petanya jadi berubah seperti itu. Jadi kalau saya ngambil kesimpulan adalah kalau kita bergandengan dengan partai ya yang sudah mempunyai data yang lengkap per TPS. Jadi saya kemarin ngasih tahu sama teman-teman yang di PKS itu, kita konsisten aja satu TPS itu
misalnya suara yang legislatif ya 4 aja. Jadi suara kita ada 4 aja, 4 dikali kalau Bantul itu kan 3.500 TPS. Kalau Bantul Barat 1.700. Kalau 1.700 kali 4 itu sudah dapat sekitar 6.800 suara. Nah, 4 itu kan mudah, cuma cukup satu rumah. Nah, Ya. itu ingin saya aplikasikan untuk pemenangan Bang Anies Baswedan. Makanya tempo hari saya ketika dengan PKS rapat itu, saya bilang sama mereka, tolong bikinkan aplikasi, jadi kami itu bisa datang door to door dari rumah ke rumah, itu memastikan kalau mereka milih Pak Anies Baswedan, tinggal diklik namanya siapa, alamatnya mana, nomor teleponnya berapa. Bila perlu, kita tempelin stiker Bang Anies. Jadi kita sudah tahu, oh TPS 1, kecamatan ini, desanya ini, di aplikasi kita itu kemungkinan yang milih Pak Anies Bang Anies itu sekitar misalnya 80 orang, contoh seperti itu. Nah, dari situ kita akan melihat. Nah, tinggal nanti ketika pas pemilihan TPS nanti, pas pencoblosan, kita lihat nih konsisten ke 80 orang ini. Kan seperti itu. Itu kerja kita enak banget. Sudah sampaikan itu dengan PKS kayak gitu. Itu enak banget. Jadi misalnya teman-teman relawan turun ke bawah, tanyain, Pak besok pemilihannya siapa? Oh, saya milihnya Anies. Bener Pak, bener. Satu rumah ada berapa orang? 3 orang, kita milih Anies. Oke. Sudah, masukkan namanya, alamatnya, nomor teleponnya, udah kan? Kita masukin di database. Kita tempel stiker. Ini Anies. Dah, datang lagi ke rumah lagi, datang lagi ke rumah lagi. Makanya dengan model seperti itu akan memudahkan kita menghitung berapa sih suara kira-kira bisa didapatkan oleh Bang Anies Baswedan. Mas Mahfud, sebentar mau tanya. Ya, Sudah berapa persen di saksi PKS di Bantul? saksi di PKS di Bantul kemarin saya rapat terakhir itu sudah posisi 80%. 80%. Jadi kemarin Sedayu itu masih kurang. Nah, kalau yang Sedayu itu kemarin saya sudah menugaskan tim saya yang dari PKS itu untuk mencari saksi untuk presiden juga. Nah, ini sedang kita kumpulkan juga untuk saksi-saksi yang akan dimasukkan ke tim Barkorsi untuk di sana. Makanya saya bilang kalau kita modelnya kita mengajak orang lain sebagainya hanya mengajak aja, tapi kita tidak ada pressure langsung ke mereka, itu percuma Mas. Jadi ketika ide saya itu saya sampaikan ke kita namanya ada PKS Muda, itu mereka bilang ya Mas 2 bulan sebelum pemilihan legislatif kita buatkan aplikasinya. Tapi aplikasi itu khusus untuk caleg. Nah kalau yang untuk presiden itu saya belum bilang. Misalnya caleg teman-teman itu keliling, misalnya dari desa itu, dia keliling, Pak perkenalkan nama saya A, saya mau calon dan sebagainya, saya mohon doa restunya, kira-kira Bapak mau memilih saya enggak? Misalnya seperti itu kan. Oh enggak Mas, ya sudah pindah lagi ke rumah lagi. Dari misalnya satu TPS itu ada sekitar 100 rumah ya kan, minimal 2 rumah, 5 rumah lah memilih si caleg itu kan udah lumayan Pak, 20 suara misalnya. Nah seperti itu. Nah kalau model itu yang sama yang bisa kita gunakan untuk pilihan presiden, kita udah nggak awang-awang lagi nih, gitu loh. Ya. Kan begini, karena begini, orang itu saya ke bawah ya Pak, banyak yang saya ke bawah ya Mas ya, itu banyak mendukung Anies, Bang Anies, banyak sekali, tapi mereka takut, ada kekhawatiran. Wah takut Mas, takutnya apa? 1, bansosnya itu dicabut, tuh takutannya. Bansos, PKH dan sebagainya itu bantuan-bantuan pemerintah dicabut. Karena yang bilang kepala desa, kalau ganti presidennya bukan melanjutkan programnya Pak Jokowi nanti dicabut semua itunya bantuan-bantuan. Nah, saya datang ke bawah, saya ngobrol dan sebagainya. Nah saya bilang, emang kalau misalnya Bang Anies jadi presiden memang dicabut. Ya enggak juga, dia akan diteruskan. Saya selalu bermain di kata-kata plus, PP plus, kata plus dan sebagainya. Ada mungkin teman lain yang mau tanya, Mas Mahfud? Oh ya boleh. Ya, monggo. Ada yang lain? Ya, mohon izin dari penjelasan Mas Mahfud tadi itu lebih pada memprediksi hasil
hasil suara yang akan didapatkan gitu ya. Nah, padahal dalam pembicaraan awal kita mau konsentrasi bagaimana mengamankan suara yang telah didapat. Jadi adakah aplikasi, mungkin ya, mudah-mudahan ada aplikasi yang yang bisa dipakai untuk mengamankan atau mengcounter kecurangan-kecurangan yang Bang Nelwan tadi sebutkan. Mengcounter data hasil perhitungan pleno kecamatan. Ada nggak aplikasi itu, Mas? Siapa tahu itu bisa nanti jadi bahan pertimbangan atau bahkan semacam ya kalau bisa dikawinkan atau apalah namanya gitu ya. Gitu, Mas. Makasih. Ya. Mungkin ada yang lain juga mau tanya. Baik. Ini Pak Joko sudah hadir. Tapi nanti setelah setelah Pak Nilwan merespon beberapa pertanyaan tadi, ada yang mau tanya lain? Monggo yang sekarang menyalek mungkin punya pengalaman praktis di lapangan. Maaf lagi, tadi saya masih gantung pertanyaan saya yang pertama. Bila Bakorsi sudah menetapkan dari mulai pusat sampai ke kabupaten bahwa Bakorsi bertanggung jawab terhadap pengadaan seluruh saksi, caleg maupun presiden bahkan anggota DPD, apakah Bang Nelwan bisa ini sistemnya, Bang? Gitu, Bang. Makasih. Oke. Monggo Pak Bang Nilwan langsung aja menjawab pertanyaan, dan juga tadi ada yang dari teman PKS, apakah bisa sinkron nggak dengan yang dilakukan oleh Pak Nilwan ini? Monggo Pak Nilwan. Alhamdulillah. Ini PKS memang bukan main dari dulu nih. Bang Sam, hebat. Ya, siap, Saya juga kaget. Saya kaget dengar angka 80% Bantul ya. Ya. Bukan main. Jadi kita harapkan daerah lain juga bisa kayak Bantul. Akselerasinya sudah mulai. Jadi tadi saya jawab tuh, PKH sama Bansos. Saya di Kementerian Sosial, Pak Sam. Walaupun saya cuma instruktur di sana ya. Taruna Siaga Bencana di bidang komunikasi bencana. Saya orang radio, Pak Sam. Jadi saya tahu persis, dan saya juga sering diundang untuk memberikan paparan. Kebetulan di direktorat itu yang mengatur masalah PKH, saya juga ikuti. Itu tidak betul itu. Tidak betul itu. Berganti rezim tidak akan dihilangkan itu. Itu bohong itu. Itu yang perlu kita kejar, itu yang kayak gitu tuh. Siapa yang menyebarkan berita ini? Memang kalau si A tadinya dapat, tiba-tiba si B tiba-tiba dia tidak ada di tahun ini karena dialihkan ke orang lain. Itu benar. Karena dinilai dia sudah mapan hidupnya kan. Lalu pertanyaan tadi, saya di DPP PKS pada waktu itu saya minta ke Ustadz siapa ya, Bapilu di DPP PKS, saya sudah demo dan mendapat respon positif karena penekanan saya hanya satu, yaitu kita harus bisa adu data. Mereka sepakat kita harus punya data. Nah, itu yang paling penting, Pak. Jangan sampai kita tidak punya data. Kita tidak punya data karena kita tidak punya saksi. Jadi kuncinya adalah ya harus kita cari saksi. Malah saksi mau dibintek, ya mungkin kita bisa pakai video saja, Pak, yang relatif lebih murah. Kita buatkan satu video, kita kirimkan ke dia. Kalau dia tidak punya Android, ya sudah, berkumpullah satu kecamatan 50 orang, 100 orang, diputarkan video tadi. Bisa kita cari metode tadi yang lebih efektif gitu. Nah,
Saya tertarik dengan Pak Sam. Saya tidak tahu ya, PKS memang bukan main. Saya mau tanya ke Bantul Pak Sam. Sudah berapa lama 80% itu Bapak bisa dapatkan saksi? Saya bertanya balik Pak Sam ya, mohon maaf. Silakan. Jadi saksi yang di PKS itu sudah disiapkan itu 2 tahun sebelum pemilu. Jadi yang maju itu adalah kader-kader. Contoh Pak Newan, saya ini terus terang daftar caleg itu saya bukan kadernya PKS. Saya memang diajukan untuk dari Jarnas untuk masuk ke caleg calon legislatif. Dan saya ketika ditanya sama tim PKS bagian ininya, bagian apa? Kan mereka per dapil kan punya ini ya, punya koordinator dapil. Tanya sama saya, Mas Syam sudah punya tim sukses belum? Saya bilang, kalau saya dari PKS saya belum punya. Oke, kita siapkan per kecamatan 1 orang. Jadi mereka siapkan, tim suksesnya mereka siapkan. Dan saya itu ada tim sukses saya di sana langsung bilang, Mas Syam minta fotonya, kenapa ini mau saya kirim ke teman-teman. Jadi mereka sudah cepat sekali seperti itu. Dan yang bergerak itu rata-rata mahasiswa, anak-anak muda lah. Dan makanya kita ada namanya PKS muda seperti itu. Jadi saya lihat itu luar biasa. Jadi mereka pergerakannya sudah luar biasa seperti itu. Contoh saya dapatnya data ini dari PKS ya. Contoh kita lihat daftar TPS Kabupaten Newon Sanden. Sanden Kabupaten Newon itu kecamatan ya. Itu kelurahannya misalnya Gading Harjo, TPS-nya 001, dusunnya Kalimundu, RT-nya RT 1, RT 2, jumlah pemilih 197 orang. Itu sudah diberikan sama mereka. Dan data by name by address untuk si pemilih kita sudah dikasih juga. Jadi memang mau ketemu siapa sudah ada datanya. Seperti itu. Jadi saya ketika diberikan data yang data ini dari PKS, ditambah mereka sudah punya hasil 2019 kemarin. Jadi misalnya kan ada incumbent di Bantul, ada 3 yang tidak maju. Nah mereka suaranya di mana saja yang paling banyak. Nah itu yang kita raih kayak gitu. Dan itu sangat bagus sekali. Nah, makanya saya bilang tadi berharap sama teman-teman, satu ada aplikasi yang memudahkan teman-teman ini relawan. Kan kita kan relawan ya, relawan kita ngasih tahu tentang Bang Anies dan sebagainya. Tapi kan mereka yang kita kasih tahu itu kan belum tentu akan memilih, kan kayak gitu. Tapi ketika dia ada keinginan untuk memilih, kita masukkan datanya ke aplikasi kita gitu loh. Nah, ketika itu sudah ada, jadi kita tahu oh TPS A, TPS 1 misalnya data yang kita punya itu sekitar ada 100 orang nih milih Bang Anies nih, kan kayak gitu. Nah, ketika pencoblosan tinggal dicocokkan kan kayak gitu. Nah, kalau misalnya ternyata 100, ternyata yang netes di pencoblosan cuma 80 misalnya, berarti kan ini berhasil. Tapi kalau misalnya netes cuma 20, kita lihat lagi, ini ada apa nih kok cuma 20, kan kayak gitu. Oke. Nah, dengan kita melihat sana, saksi luar itu bisa bekerja, saksi dalam juga bisa bekerja. Kalau hanya saksi luar aja, hanya orang mau ke TPS kita yang ngajakin milih Anies ya, milih Bang Anies ya, itu kadang-kadang tidak 100% akan memilih kan kayak gitu. Iya, betul. Kalau kita bekerjanya per misalnya contoh relawan A dari jaringan mana aja ya, misalnya saya tinggalnya di ini Mas, di Kecamatan Sanden, Kelurahan Gading Harjo, nomor TPS 001 Kalimundu, dusun RT 1 RT 2. Oke, tugas dia adalah dia itu keliling ke rumah-rumah yang ada di RT 1 RT 2 itu. Kira-kira mau memilih Anies nggak? Dia bisa ngobrol ini kalau misalnya, "Wih, kayaknya aku mau memilih Anies deh." "Oh ya udah, tak masukin ya ke data ya." Nah, kayak gitu misalnya. Oke. Nah, bagusnya nanti ketika udah oke, tinggal di rumahnya kita tempelin stiker. Nah, kan seperti itu.
Oke. Oke, gitu. Jadi Monggo. kalau itu sudah kita kerjakan, itu akan memudahkan kita ketika nanti pas ke TPS, pas pencoblosan, itu kecurangan itu bisa diminimalkan. Kenapa? Karena data yang memilih beliau itu ada sekian orang nih, kok tiba-tiba berubah nih? Ada Iya. apa? Kan kayak gitu. Iya, betul. Tapi kalau kita cuma jadi saksi aja, kita nggak tahu suara di TPS ini kira-kira yang memilih Bang Andres ini berapa, ya kan? Tiba-tiba Iya. keluarnya tidak sesuai dengan harapan kita. Oh, kok bisa ya? Apa nggak bergerak ya teman-teman? Nah, kan kayak gitu. Jadi kalau ada waktu 50 hari lagi ini ya, sebelum pendaftaran ya, 50 hari ini, kita sudah bergerak, datang ke rumah-rumah dan sebagainya. Oh ya, saya mau memilih beliau, ya sudah, namanya siapa, masukin, di save. Namanya siapa, masukin, di save. Kan kayak gitu. Cukup Nah. Mas Sam. Ya. Ya. Monggo Pak Nilwan. Jadi ya kita garis bawahi masalah kecurangan. Yang jadi problem sekarang ini Pak, kita kalau tadi data dari Pak Sam tadi dari Bantul mengatakan 2 tahun dia bisa dapat 80%. Kita tinggal 5 bulan Pak. Berapa persen kira-kira bisa kita dapat? Nah ini yang berbahaya Pak. Tapi TPS kosong ini kan mereka dari KPU tahu di mana yang kosong, di mana yang ada. Ini berbahaya sekali ini Pak. Jadi kita harus cari satu metode akselerasi percepatan. Dalam waktu 3 bulan ini kita kejar lah Pak. Ini yang perlu kita diskusikan, cari terus metode yang bisa melakukan percepatan mendapatkan saksi tadi. Nah, kira-kira sebenarnya saya malam ini saya undang kawan-kawan dari BEM UI. Apakah ada dari BEM UI malam hari ini? Nah, mungkin ini Pak Nilwan. Ya. Kita masukkan Pak Joko Purnomo yang mantan Ketua KPU Jawa Tengah. Boleh? Pak Joko Ya. sudah masuk. Ya, waktu Pak Joko, beliau silakan monggo. Pak Joko, monggo Pak Joko. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebelumnya mohon maaf tadi lupa kalau malam ini double itu. Tadi saya juga ketemu teman-teman Bakorsi di Kendal, di Kendal yang rencana juga akan rakor dengan beberapa partai pengusung dan semua simpul di Kabupaten Kendal. Begitu pulang sampai sini maghrib, terus tadi ngisi acara di salah satu kafe. Terus balik langsung buka ini, alhamdulillah masih ngejar. Jadi tadi saya kira dari Mas Sam sudah banyak yang disampaikan ya. Tapi satu hal yang menurut saya perlu menjadi saksi tadi yang terakhir tadi. Jadi kita mengumpulkan atau menyiapkan saksi itu benar-benar jangan hanya menjadi saksi ansih gitu ya. Saksi pada pemungutan suara, karena itu nggak penting. Nggak penting itu maksud saya. Kalau sudah terlanjur jadi saksi dan di dalam itu tidak bisa apa-apa gitu. Di luarnya berangkat apa enggak gitu. Makanya di beberapa partai sebelah itu saksi itu dilembagakan seperti PKS. Saya kebetulan pernah menjadi salah satu yang pernah diusung PKS di Pilkada itu. Terlepas dari apa namanya biayanya ya Jerbasuki mawa Bio gitu ya. Tetapi alhamdulillah dari 3.000 sekian itu saksi tersedia semua karena partai pengusung itu punya database saksi. Nah, itu ya yang pertama saya kira catatan itu penting. Nah, menurut saya Bakorsi bisa melacak ini, gitu kan, melakukan koordinasi. Hanya saja yang perlu diketahui nanti pada saat Pilpres kita berhubungan dengan tim pemenangan. Yang saksi itu menjadi otoritas tim pemenangan. Nah, ini yang menurut saya harus kita koordinasikan. Jadi yang terakhir tadi menarik. Kemudian dari Pak Nilwan ya, tadi ada satu catatan menarik. Metode apa yang harus kita siapkan untuk menanggulangi kecurangan-kecurangan? Kita coba kembali kepada ketentuan di peraturan KPU maupun di undang-undang terkait dengan saksi. Yang pertama di pasal 60 atau berapa saya lupa itu, yang pernah saya sampaikan disebutkan bahwa ini contoh DPT saja, ketika saksi tidak ada,
itu penyelenggara dalam hal ini KPPS tetap wajib menyerahkan DPT itu ke peserta pemilu. Ini catatan nih saya kira. Nah, kalau nanti saksi tidak menerima C1, maka hukumnya juga wajib bagi penyelenggara itu untuk menyerahkan hasilnya itu kepada peserta pemilu. Siapa peserta pemilu? Itu dalam pemilu serentak itu, di dalam pemilu legislatif itu ada partai politik, gitu. Jadi kalau baik di tingkat DPR RI, DPRD provinsi maupun kabupaten kota itu kan satu saksi ya di partai itu. Kemudian yang kedua itu DPD perseorangan, yang ketiga itu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Itu peserta pemilunya. Karena partai hanya mengusulkan. Ini bahasa Undang-Undang Dasar 45. Oleh karena itu tim pemenangan ini menjadi penting gitu, untuk disusun sampai ke tingkat daerah. Untuk apa? Agar bisa seperti partai politik mengelola saksi. Nanti kalau kita relawan mengelola saksi, itu rumitnya bukan main karena tidak diberi otoritas. Contoh misalnya di satu desa kita nggak punya orang, tim pemenangan tidak ada gitu. Kemudian partai politiknya, pengurusnya delalah juga tidak ada. Kita saksi ribet, ini saya punya bakorsi, saya punya sekian saksi ini. Harus mana mandatnya gitu. Nanti akan rumit. Siapa yang mengkoordinir? Nanti akan rumit. Apalagi kalau urusan partai, mohon maaf ini orang yang partai itu. Itu kalau sudah melihat uang saksi itu, yang hijau matanya itu bukan saksi gitu. Tapi pengelola saksi gitu. Ini penyakit saya kira. Karena saya 2019 itu saking sebelnya itu. Wong sudah dipegang dibagi mau ditarik, disuruh narik lagi, kemudian diserahkan ke partai, bablas nggak sampai ke tempat itu. Ini catatan kedua saya kira. Jadi menarik tadi yang disampaikan Pak Nirwan. Nah, yang ketiga sekalian, saya kira kita mulai bersihkan gitu ya di pikiran kita kata-kata curang. Nanti kalau kita berpikir curang, tetapi lupa bagaimana menghentikan dan menghambat kecurangan, nah itu bahaya. Menurut saya, sampaikan Mas Sam tadi, Mas Mahfud, Mas Mahfud saya, itu menyiapkan dari awal. Saksi juga tidak sekedar saksi, tapi juga penggerak pemilih gitu lah. Yang dalam minggu lalu saya katakan saksi harus ada temennya, namanya relawan gitu kan. Ya nanti relawan itu ada jadi saksi, tapi di luar saksi itu ada relawan untuk ngancani, menemani itu. Untuk apa menemaninya? Salah satu memastikan pemilih yang ada ke pemilih Pak Anies itu datang. Jadi kecurangan dimulai dari sana, Pak. Nggak boleh datang, dikasih uang suruh rekreasi gitu lah. Dan itu terjadi gitu. Kemudian ancaman-ancaman bansos, makanya saksi juga harus diberi materi tentang hal-hal seperti itu, dikatakan Pak Mahfud itu. Dengan demikian maka satu hal yang harus kita pegang adalah bagaimana ini Bakorsi segera memerintahkan gitu ya, termasuk relawan, termasuk saya sudah perintahkan ke teman-teman di kabupaten kota, cari DPT. Setelah itu identifikasi nama-nama DPT itu. Nah, cari relawan di setiap DPT supaya ada 1, 2, 3 orang. Setelah 1, 2, 3 orang, 1, 2, 3 orang itulah yang menjadi pionir. Lalu sampaikan terus gitu. Kita harus speak up terus menerus gitu. Relawan itu di tingkat TPS itu sehingga berkembang. Nah, nanti setelah pada saatnya nanti pemungutan suara, kita gerakkan bersama-sama, kita membantu saksi, ya mas-mas dan mbak-mbak saksi, tolong dijaga ya. Ini pemilihnya sudah tak giring nih, sudah tak bawa sesuai dengan identifikasi yang saya lakukan. Contoh konkret ini, ada salah satu saksi itu menyiapkan 1.000 orang, artinya mencari 1.000 orang, maaf saksi, caleg, gitu ya. Saya baru aja memberikan asistensi salah satu caleg DPR RI di Solo. Saya tanya, apa yang Anda siapkan? Yang disiapkan dia menyiapkan 1.000 orang. 1.000 orang itu karena dia punya sekian TPS, maka 1.000 orang itu adalah orang yang setiap satu TPS harus ada 1 orang. Untuk apa? Ngitung bidding kata dia. Ini menarik, ini pertanyaan saya sengaja itu. Ngitung bidding. Bagaimana Anda menghitung bidding? Jadi dia dari awal 1 orang itu ngajak temennya, nanti jadi 2 orang gitu. Tapi 1 orang ini memang dibiayai betul oleh dia itu. Ngajak 2, 3 orang mulai dari keluarganya, tetapi 1.000 orang itu ya dari 1.000 TPS. Bukan orang TPS di TPS 1 kemudian ngurusi TPS 5 gitu.
ngurusi diri sendiri aja susah kok ngurusi orang lain, gitulah kurang lebih itu. Dia 1000 itu kemudian mengambil skala prioritas saksi mana, maaf TPS mana. Ini contoh caleg nih. Dari situ dia bisa berhitung akan mendapatkan 50.000 kemarin kalau tidak salah itu. Dengan rentang waktu sekian, kemudian melakukan demikian dengan beberapa strategi demikian, per keluarga katakanlah 3 orang, kamu punya saudara berapa dan sebagainya. Termasuk yang nom-noman. Itu dia bisa menghitung biting setiap seminggu orangnya laporan. Nah, ini sekaligus menjawab Pak Nirwan tadi itu. Bagaimana menyangi kecurangan itu? Kalau orang itu sudah menetapkan pilihan dan sudah ke kita, insya Allah aman lah gitu. Makanya saya kemarin sampaikan ke Jakarta itu, ketiga pimpinan partai politik. Tolong deh teman-teman relawan sampean carikan dana. Untuk apa? Untuk melakukan canvassing. Supaya teridentifikasi di TPS itu orang kita itu mana. Kita percaya betul, kita support alat peraganya itu, begitu juga nanti kampanye sebagainya, dan nanti kita jadikan kontak person yang betul-betul itu, supaya nanti teman-teman relawan dan partai politik di tingkat kecamatan maupun tingkat desa itu bisa berkoordinasi dengan orang yang sama. Ketika diberi kepercayaan itu insya Allah mereka nanti akan berkembang. Tapi ya itu, partai ini tolong pikirkan kami, saya bilang istilah bahasa itu, pikirkan kami supaya bisa mengidentifikasi itu. Saya kemarin mencoba disupport dari Kalimantan, salah satu pengusaha batu bara untuk melakukan canvassing. Itu dahsyat sekali dampaknya, dahsyat, betul-betul dahsyat. Saya bawa DPT saya serahkan seseorang, ini DPT jenengan ya di sini gitu. Tolong identifikasi, 1 minggu kemudian saya berangkat itu, satu TPS itu 80% memasang stikernya Mas Anies. Tanpa pernah saya beritahu caranya bagaimana. Mereka sudah punya cara sendiri. Jadi saya kira apa yang dilakukan Pak Mahfud sama Pak Nirwan itu cukup menarik. Itu terakhir yang perlu saya sampaikan tadi tentang aplikasi. Nah, teman-teman sekalian, aplikasi ini jadi perdebatan ya. Perdebatan itu semua masing-masing partai punya aplikasi lah. Gitu. Nah sekarang tim pemenangan apakah punya aplikasi? Saya coba kontak Jakarta, katanya sudah disiapkan. Nah, kita tunggulah aplikasi itu. Nanti kalau semua berebut menyiapkan aplikasi malah nanti tidak orangnya. Jadi kuncinya DPT kita identifikasi satu persatu. Kalau misalnya kita bisa menguasai 70% DPT TPS saja, TPS itu betul-betul ada orangnya. Sudah kita konsentrasi itu. Tetapi pilihlah TPS yang pemilihnya banyak, penduduknya banyak. Jangan ribet TPS, kuasai 100%, tapi di Kota Magelang. Dia menang semuanya, nggak ada pengaruhnya gitu. Tapi di Brebes, saya ini dengan Gus Mahasin kebetulan saya tadi pagi sampai siang mengidentifikasi pemilih besar TPS di mana kita punya kontak person nggak. Saya kira itu sekaligus nambah apa disampaikan Pak Mahfud tadi. Kalau sebenarnya menurut saya ini partai-partai itu punya lembaga saksi. Cuman ada yang canggih, ada yang tidak, ada yang form itu, ada yang bagus, ada yang tidak gitu. Kalau PKS itu mungkin lebih kepada ketika pengurus itu mencari siapa ya yang di TPS ini itu. Tidak usah dicari. Nah, pemilih PKS itu datang, saya Bang, itu yang menarik itu. Mungkin kelebihan PKS itu. Jadi yang kedua memang harus berani, Pak. Saksi itu ditekan. Saya ini sebagai ketua relawan aja nggak habis-habisnya itu. Saya harus nari anak istri. Kondisi seperti ini bagaimana dengan berbagai sako? Siap gitu. Ya gimana enggak? Bin pusat itu ngurusi terus itu saya sampai capek nelpon itu. Saya kira itu Pak Asalto. Jadi 4 tambahan saya bukan tambahan ya, melengkapi lah apa yang disampaikan Pak Mahfud sama Pak Nirwan tadi. Beberapa catatan terkait dengan saksi. Begitu Mas Sultan, atur nuwun. Yes, sama-sama. Ada pertanyaan dari Pak Ardiman Syah. Monggo Pak Ardiman Syah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya bermaksud. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini sebenarnya pertanyaan saya yang beberapa waktu yang lalu, tapi sepertinya belum terjawab sama Pak Joko nih. Okay. Pertama yang saya tanyakan itu adalah bila di satu TPS ada masalah, itu kan pertemuan terakhir kita yang disampaikan oleh Pak Joko adalah saksi harus tanda tangan, karena tidak tanda tangan tetap diakui, tetap dihitunglah suaranya.
Bener ya Pak ya? J, J. Nah, terus yang jadi pertanyaan saya, kalau ada masalah, apakah ada berita acara di saksi itu yang menyatakan di TPS itu ada masalah? Dan apakah berita acara ini bisa dipakai sebagai alat bukti? Satu. Yang kedua, memang banyak kan teman-teman yang tadi disampaikan juga oleh Pak Joko barusan, memang untuk aplikasi yang saya tahu aja ada kira-kira 7 Pak aplikasi yang sudah ingin disampaikan ke Pak Anies. Cuman permasalahannya adalah kalau umpamanya di satu TPS itu atau di beberapa TPS itu C1 tidak bisa kita dapat, nggak tahu kemana lah C1-nya, tapi foto bisa dibuat, ada di foto, apakah foto itu diakui? Kira-kira itu Pak, 2 itu Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Langsung Pak Mas Sultan. Langsung. J. Ini Nyun Sewu, ini minggu yang lalu betul itu. Jadi prinsipnya gini Pak, ini memang saksi itu berat. Saya pernah disuruh jadi saksi dibayar 1 juta, nggak mau saya. Itu saking beratnya itu. Yang pertama adalah saksi harus memastikan setiap masalah diselesaikan di masing-masing tingkatan munculnya masalah. Itu di undang-undang itu jelas ketentuannya. Meskipun tidak ditulis di situ, tapi ada berita acara yang memberikan catatan. Contoh misalnya, ada kejadian kecurangan. Nah ini saksi harus berani semua ini. Kemudian tidak diakui dampaknya. Ditulis di situ, ada di berita acara itu tentang kejadian. Misalnya saksi ini protes tentang kejadian, buktinya ini nanti ditandatangani. Kalau tidak ditulis, kemudian kita tidak berani menghentikan proses itu sampai makalah selesai dan dipaksa tidak tanda tangan, ya begitu sudah naik ke atas itu menjadi sah. Makanya ini hati-hati, saksi itu harus berani. Saya dulu sampai saya katakan saksi ini harus diambil dari perguruan persilatan semua. Kalau misalnya ada masalah biar silat dulu, saya sampai bilang gitu. Karena memang ditekan betul. Gitu loh. Mungkin pernah dengar cerita ya, saya mimpin pleno rekapitulasi Pilpres di tingkat provinsi tahun 2014. Ada masalah yang harus dimasukkan. Saya termasuk setuju catatan itu dimasukkan. Tetapi partai lain tidak setuju. Bahkan komisioner ada yang ternyata tidak netral, termasuk tidak setuju. Itu pun pakai mendem. Ini cerita, tapi ini cerita untuk kita saja ya. Saya itu mimpin pleno, salah satu anggota komisioner itu dalam posisi mendem. Itu memang kebangetan saking stresnya saksi itu. Jadi harus diselesaikan di situ. Oleh karena itu sekali lagi teman-teman saksi di luar, saksi yang kedua yang di luar maupun teman-teman relawan ini penting untuk ikut menekan itu. Saya kira kalau ini tidak kita lakukan, ya mau tidak mau nyawa memang lebih penting bagi mereka dan kemudian diem. Karena aparat pasti terlibat kalau mereka sudah kencang. Jadi itu Pak, jadi harus ditulis di berita acara ada. Kalau tidak mau jangan sampai boleh lepas. Gitu. Selesaikan di situ. Dan yang kedua, setiap kali menyelesaikan pakai peraturan. Jangan pakai dimusyawarahkan. Itu nanti kayak restorasi justice itu. Wong perkara kok didiskusikan. Oke ya, sebaiknya begini. Kita sudah damai dan sebagainya. Itu saya kira saksi harus dibekali itu. Jadi harus ikuti peraturan, bukan menyelesaikan masalah dengan musyawarah gitu. Atau diambil katanya istilahnya kearifan lokal gitu. Memangnya lokal lebih arif apa dibandingkan tidak lokal itu. Jangan selesaikan dengan berpedoman kearifan lokal. Itu bahasa dari mereka untuk setiap menyelesaikan, terus ngerayunya sudahlah yang ini kita juga tetangga sendiri, teman sendiri, ini tetangga sendiri. Tetapi peraturan tetap peraturan. Saya kira saksi-saksi seperti ini yang kita perlukan. Saya harus akui itu teman-teman di PKS itu pada waktu BKP itu kencang betul itu. Makanya
tidak ada satupun C1 di TPS yang tidak saya terima ketika saya menjadi ikut pilkada di 2020 itu. Semuanya ada dan catatan yang diberikan semuanya ada. Tetapi saya memutuskan tidak menggugat karena saksi itu sudah pada nangis. Sudah nggak kuat ditekan katanya gitu. Dia bisa bayangkan sekelas PKS saja ditekan. Apalagi sekelas lain. Kemudian bagaimana dengan foto? Foto bisa, Pak. Jadi makanya nanti saksi harus memfoto teli itu, hitungan teli itu harus difoto. Kemudian semua proses itu harus dicermati. Jadi nanti saya kemarin sampaikan kalau nanti pembekalan saksi saya bilang izinkan saya ikut terlibat membantu membekali saksi saya bilang. Saya sampaikan itu bukan persoalan apa-apa. Ini satu catatan ya di lapangan saksi yang disiapkan itu termasuk oleh para kandidat caleg itu berebut di tingkat partai. Menurut saya ini PKS enggak lah gitu. Nanti Pak Mas Mahfud nggak usah protes itu. Itu kemudian misalnya orang saya bisa menjadi saksi di situ. Itu seolah-olah saksi itu milik saya gitu. Sehingga bisa berbuat apa saja untuk saya tapi tidak berbuat untuk yang lain. Masa bodoh lah yang lain. Lah kalau sudah ketemu saksi seperti itu susahnya bukan main. Makanya foto dan itu harus dicatat semua proses itu. Jadi dari awal misalnya harus dipastikan sebelum pemungutan suara mulai surat suaranya yang diterima berapa, kondisinya baik apa tidak gitu. Begitu juga pada waktu pemungutan suara. Nah, yang paling rawan Bapak Ibu sekalian itu adalah pemilih yang diizinkan sejak undang-undang mengizinkan ketika tidak terdaftar membawa KTP. Nah, ini harus dicek. Ini harus dipastikan betul. Saksi harus berani menolak ketika tidak memenuhi ketentuan. Jangan lagi menggunakan kearifan lokal. Wedinek cerah karo tonggone gitu loh. Tapi karena tanggung jawab besar ini. Saya kira itu jawaban saya dari pertanyaan yang minggu lalu terlewatkan. Begitu Mas Sultan. Ya, Terima kasih. Terima kasih. Satu lagi Pak Sultan. Sekedar usul nih. Jadi minggu lalu juga pernah saya sampaikan juga bahwa pengalaman dari Pilkada DKI waktu Mas Anies menang di sini, itu ada teman-teman tuh buat sistem bahwa di tiap kecamatan itu ada 2 lawyer. Karena saksi ini seperti Prof. Joko bilang, takut Pak kalau nggak ada pendampingnya. Nah, masalah lawyer ini sudah pernah sih saya sampaikan di Bakorsi dan tim lawyernya Mas Anies, tapi saya nggak tahu perkembangannya. Jadi menurut saya, bukan menurut saya lagi, sudah terbukti Mas Anies kan menang di Pilkada DKI ya. Itu di timnya waktu itu ada 2 lawyer tiap kecamatan. Tugasnya membackup saksi yang goyang gitu loh. Itu kira-kira. Makasih Mas Sultan. Oke. Pak Nilwan, mungkin ada yang perlu ditambahkan Pak Nilwan? Diingatkan aja tadi tanya, foto itu bisa untuk alat bukti enggak? Belum dijawab sama Pak Joko Purnomo. Bisa Pak, bisa. Jadi foto itu sebagai alat bukti. Karena itu menjadi dokumen kejadian di TPS itu. Siap, terima kasih. Oke. Monggo langsung Pak Nilwan. Iya. Saya dengar tadi dari Mas Ardiansyah ada 7 sistem ya. Aplikasi yang akan dipergunakan. 2019 memang saya diadu, Mas. Di antara sistem yang ada, diadu dengan anak-anak muda lah waktu itu. Jadi ini sekarang udah kepala 6 nih, jadi udah sama kayak Pak Joko ini ya. Sama Pak Sultan udah sama nih. Jadi aplikasi yang saya gunakan ini berbasis Excel, Mas. Berbasis Excel. Jadi siapapun bisa selama dia mengerti Excel ya jalan aplikasi itu. Gitu loh. Dan satu software untuk mengambil data SMS tadi. Sebenarnya saya mau demokan nih Pak Sultan. Ya, kalau berkenan kawan-kawan di sini, karena
Saya nggak tahu nih dari Australia masih ada nggak atau dari ini mungkin. Bu Bu Susi ada hadir di sini, Bu Neneng? Apakah dari Inggris ikut bergabung di sini? Kira-kira berapa menit, Pak? Tunggu dulu. Untuk quick count kurang lebih 5 menit. Untuk 5 menit ya? registrasi kurang lebih ya hampir 5 menit juga. 10 menit. Total 10 menit. Ya, tapi kalau tidak, ya mungkin pada kesempatan lain lah. Nggak apa-apa. Mungkin kita lebih fokus lagi kepada mencari saksi aja. Karena ini salah satu combine sistem antara saksi yang berminat SMS ke nomor itu. Satu, berarti langsung automatically terregister di mana lokasi dia. Setelah itu kita kunci di sistem itu. Setelah itu baru dia laporkan hasilnya di tanggal 14 nanti. Nah, kira-kira cuma gitu aja kok, Mas. Sangat simpel sekali. Bu Susi tadi lagi Zoom juga, jadi mungkin bertabrakan acaranya, Pak. Oh gitu ya. Oke. Nggak apa-apa. Karena saya lihat jaringannya cukup. Oke, monggo. Pak, nanya sedikit aja Pak. Jadi sistem yang dirancang oleh Pak Nelwan itu bisa memproduksi foto ya? Oh, enggak. Enggak bisa, Mas. Oke. Maradian saya. Jadi foto itu dia terpisah jalurnya. Nanti dipertemukan dengan membuka foto dan dicocokkan dengan data SMS. Jadi gitu. Jadi bisa foto. Foto jalur sendiri dia, lewat WA fotonya. Oh, oke. Kalau SMS ini hanya data saja, data. Ada database ya? Iya, data saja. Ada database-nya, database. Ya ada lah. Kalau contohnya kayak Depok itu 6.000 ya 6.000 nomor yang harus terregister. Jadi pada saat dia SMS itu automatically nomornya langsung tertangkap. Karena yang kami berikan duluan itu adalah 6.000 lokasi, 6.000 row. Jadi dia berada di mana? Jadi seperti begini, seperti kode pos lah. Kalau di kita kode pos. Jadi pada saat dia menunjuk angka ini, berarti dia automatically dia berada di kota ini, kecamatan ini, kelurahan ini, dan TPS ini. Selama dia memilih angka itu. Ya. ID user lah istilahnya, ID user. Ya. Oke Pak, kalau gitu. Jadi fotonya terpisah Pak ya, nggak dalam poin ini ya, nggak dalam satu kesatuan dengan SMS-nya gitu Pak ya. Ya, jadi satu kesatuan di satu komputer itu. Jadi tidak terpisah-pisah. Jadi satu komputer itu saya desain untuk menyelesaikan kurang lebih 8.000 TPS, Mas. Oke. Bang Pohan. Jadi 8.000 TPS. Jadi kelas-kelas kayak Jakarta Timur cukup satu komputer aja. Ya, maksud saya si saksinya itu menginput data kemudian memfoto dengan saat yang sama kan? Iya, setelah dia kirim data, lanjut dikirim foto, tapi tidak ke nomor itu. Ya. Nomor koordinator kelurahan. Yang mengkolek foto adalah koordinator kelurahan, Mas. Bukan koordinator kecamatan. Dua ini ya, dua jalur gitu ya. Dua jalur, busway lah, busway. Tapi yang di angkanya itu bisa ada kan ada database ya Pak ya, jadi bisa terkoneksitas gitu ya Pak ya. Ada aplikasi yang foto langsung di scan keluar angka, tapi margin errornya masih tinggi ya. Oh tinggi Pak, tinggi. Dia nggak bisa suka bingung bedain 3 dengan 8, 6 dengan 8, suka bingung dia Pak. Jadi kalau yang ini Mas, bahaya itu.
Bang Ardiansyah, ini dia meng-SMS. Filter yang kita lakukan begini. Total dalam satu TPS itu 300 lembar surat suara plus 2%. Berarti 306. Ya. Kalau ada angka yang melampaui 306, karena orang ini sudah terregister dia, tetap SMS itu masuk, tapi ditarik dia dari kelompok yang benar. 6.000 yang benar terkontaminasi satu yang salah, otomatis salah, sehingga kita tarik dia keluar. Nah, inilah data yang kita tarik keluar ini yang diberikan kepada koordinator kecamatan untuk menegur ke TPS itu. Anda kirim SMS salah. Nah, kira-kira kayak gitulah. Ya, nangkep Pak. Nanti kita demokan, Bang Ardiansyah dengan tim, nanti kita demokan pada kesempatan sesi berikutnya. Jadi ada satu sesi yaitu sesi demo lah. Mungkin Bang Sultan yang atur lah. Ya. Kayaknya perlu infonya Bang Sultan, perlu offline juga itu. Nanti kalau presentasi itu kalau offline khusus untuk sistem saya kira menarik, saya kira itu harus dicoba offline lah gitu. Karena, beberapa yang memahami ahli gitu presentasi supaya mateng. Nanti kalau online, kalau sistem dipresentasikan di online nanti nggak mateng nanti. Ya. Aja gitu. Iya Pak Joko. Saya sih moga saja. Jadi saya ini orang mesin Pak Joko. Cuma saya belajar, akhirnya jadi juga. Pernah saya lakukan pilkada itu ada. Pak Nelwan. Jadi terakhir saya bicara dengan ini, ada kemungkinan permintaannya adalah kalau dengan Pak Nelwan mungkin jadi 8 aplikasi. Permintaannya adalah bagaimana ke-8-8-nya itu bisa terinterkoneksikan. Itu yang terakhir saya bicara sama Mbak Tata gitu loh. Bagaimana mau 8 kayak mau 9 mau 10 aplikasi monggo, tapi antara 10 itu bisa terkoneksikan di tempatnya Pak Anies gitu loh. Kira-kira waktu itu pembicaraan terakhirnya begitu. Jadi tidak ada yang diadu atau dipilih gitu loh. Monggo-monggo aja gitu. Iya. Jadi tanggal 1 besok kan ada pertemuan kalau nggak salah tuh, saya juga diundang di Buncit ya. Mungkin pada kesempatan itu Bang Ardiansyah kita ketemu di sana dan kita langsung demokan di sana. Di Forkom ya? Di Forkom. Di pos nasional ya. Poskonas. Ya. Maaf, tadi betul Pak Joko tadi udah usul ini kita harus offline ini. Jadi nanti mudah-mudahan nanti usulan dari kami dari Akademi Relawan ini dengan tim Bakorsit Pusat mungkin perlu juga mungkin offline karena ini menyangkut hal yang sangat rumit gitu ya. Jadi apa yang dikatakan Pak Joko dan Pak Nelwan, idenya Pak Nelwan memang tidak bisa sembarangan, mungkin online ini agak kesulitan juga. Karena kita dibatasi waktu, ini masih ada waktu 10 menit, saya mohon Prof. Indra sebelum kita akhiri, Prof. Indra. Prof. Indra, monggo masukannya diskusi pada malam hari ini. Ya, terima kasih ya. Prof. Indra, kok suaranya nggak keluar? Ya, sudah. Terima kasih. Ini kita melangkah pada satu hal yang penting ya pada hari ini, bahwa kita menemukan satu ya yang kita inginkan, bahwa satu ya titik-titik kritis kita sudah kita temui, yaitu pada 2 hari ketika pleno kecamatan. Kemudian di pleno kota, kecamatan di pleno kota. Artinya, di sini kita tahu bahwa titik kritis kita, bahwa apabila kita lewat di situ, maka kemudian sudah hasilnya begitulah gitu ya istilahnya. Terus yang kedua yang harus dikendalikan
adalah justru adalah satu, ada yang harus kendalikan adalah berarti berbagi tugas sejak awal. Siapa yang akan mengawal di TPS, tapi harus ada juga yang mengawal di perkecamatan, kemudian yang mengawal di kota. Artinya hasil TVRI itu merupakan suatu hal yang hanya sebagai pembanding oleh KPU. Sementara kita sendiri harus mempunyai TV kita sendiri untuk mengetahui bagaimana proses itu kita kendalikan. Nah, itu nampaknya sudah jelas ini ya. Wah, jadi ini penting ini buat kita untuk menyusun pasukan ya. Tetap ya yang lain yang perlu diperhatikan bahwa yang ketiga, yang ini penting pada kita pada hari ini adalah berarti pertempuran tentang bagaimana adil atau tidak. Pertempuran dari keadilan di dalam pemilu itu terjadi pada pleno pertama di kecamatan. Ya, kecamatan di desa itu. Berarti di situ yang menjadi fokus kita. Kemudian yang keempat tadi aplikasi ya, aplikasi. Aplikasi ini sangat menarik ya Pak Nerwan, terima kasih. Nah, ini kita perlu undang ini semua teman-teman perlu bersama-sama untuk kapan bisa ketemu untuk mencoba melakukan simulasi. Nah, hasil simulasinya Pak Nerwan ini kalau dari aplikasi 8 aplikasi yang ada itu, itulah yang akan diturunkan untuk merubah juknis saksi ya. Saksi. Jadi punya Pak Nerwan ini harus dibuat kalau memang aplikasi ini kita sepakati bersama itu harus searah selaras dengan aturan juknis saksi yang ada di KPU. Ya. Dan itu bulan depan Pak. Bulan depan sudah bisa diketok semua karena pada saat bulan depan Bawaslu sudah sampai daerah sudah akan selesai pelantikannya. Setelah itu mereka akan mengetok. Sehingga juknis saksi harus kita buat searah selaras dengan aplikasi-aplikasi yang kita miliki. Ya, yang ini membuahkan harapan yang cukup besar ya buat kita semua pada malam ini bahwa keinginan kita suatu pemilu yang jurdil berbasiskan TPS ya yang dapat kita cermati itu ada kemungkinan untuk bisa dilakukan. Ya, berarti pertanyaannya memang ini teman-teman Bakorsi harus segera mengkonsolidasi setiap TPS minimal ada 3 orang dari lawan. Jadi kalau kemarin sekitar 5.000 ya, 5.000 lebih. 5.000 lebih berarti 15.000 nama sudah harus ada. Di monggo setiap Bakorsi kan kita punya pasukan 100, tapi yang kita butuhkan lebih daripada itu. Jadi tiga relawan khusus untuk Pilpres. Jadi silakan dihitung dan disitulah kita melakukan. Terima kasih Pak Nerwan, terima kasih Pak Joko. Ya, terima kasih. Ya, silakan Pak Sultan. Iya, matur nuwun Prof. Indra yang sudah memberikan catatan penting diskusi pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, karena kita dibatasi waktu dan alhamdulillah Pak Nilwan dan Pak Joko sudah hadir. Terima kasih Pak Nilwan. Dan terima kasih Pak Joko yang setia menemani acara malam hari ini. Dan terima kasih juga atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada diskusi Akademi Relawan pada malam hari ini. Kita akan jumpa pada malam Sabtu besok dan nanti fokus temanya akan kita share di flyer mulai hari Senin, Selasa dan selanjutnya. Jadi nanti kami berharap Bapak Ibu sekalian bisa hadir lagi. Monggo kita akhirin pembicaraan. Ya, Pak. Ya, silakan Pak Nerwan. Jadi Pak Sultan, tolong dikoreksi. Jadi posisi saya bukan di Bakorsi, Pak. Jadi bukan di Bakorsi. Jadi kebetulan kemarin memang saya hadiri kegiatan Bakorsi. Cuma saya tidak duduk dalam kepengurusan. Jadi ini juga sedikit terjadi gesekan. Akhirnya saya harus aktif telepon.
saya menjelaskan bahwa intinya kita searah, sejalan, jadi tidak usah terlalu dipermasalahkan masalah itu, karena flyer sudah jadi dan sudah merebak kemana-mana, ya sudah izinkanlah saya dan Mas Sultan untuk kesempatan ini kita go, nanti next akan kita perbaiki. Ya. Kira-kira gitu aja Mas Sultan. Makasih. Terima kasih atas masukan dari panelwan. Bapak Ibu sekalian, kita akhiri acara malam hari ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetap semangat. Jangan bosan-bosannya Prof. Indra. Terima kasih Prof. Indra. Ya, terima kasih. Pada malam hari ini. Mudah-mudahan semuanya sehat terus. Kita masih punya waktu panjang. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lift.